Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Destia Putri Cahyani dengan NIM 230021666. Mata kuliah Manajemen Humas. Dosen pengampunya yaitu Bapak Dr. Hanif Al-Qadir MPD dan Ibu Dr. Marika Setiawati MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang media relation atau media public relation. Nah, yang mana di sini terdapat pengertian dari media relation atau hubungan dengan media, yaitu bagaimana sebenarnya sebuah lembaga mampu membina hubungan baik dengan media. Nah, media ini terdiri dari banyak jenis: media cetak, media online, media sosial, dan lain-lainnya. Nah, media relation ini merupakan suatu usaha dari lembaga untuk mencapai penyiaran yang bisa menjadi sangat maksimal atas informasi atau pesan dari lembaga melalui tangan praktisi kehumasan. Nah, media ini menjadi sarana penunjang sampai atau tidaknya informasi tersebut ke lembaga, terkait lembaga. Nah, syarat utama dalam menjalin hubungan baik dengan media yaitu kita harus mengenal media atau media massa yang akan diajak kerjasama. Karena pada dasarnya jika kita tidak kenal maka kita tidak akan tahu. Nah, ujung tombak dari media ini adalah untuk menekan berita melalui tangan dan kelihayan orang-orang yang kita sebut sebagai jurnalis atau wartawan. Nah, media massa ini merupakan media komunikasi dan informasi yang tugasnya adalah melakukan penyebaran informasi secara massal dan dapat diakses pada masyarakat dan dapat juga diakses pada masyarakat massal itu pula. Nah, prinsip-prinsip dari kerja media yang pertama yaitu media massa pada prinsipnya menyajikan kenyataan dengan cara tertentu. Nah, berita atau informasi yang akan disiarkan itu bersifat nyata, tidak palsu ataupun tidak nah gitu. Yang kedua yaitu media massa membentuk kenyataan. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa media itu menyajikan data atau informasi secara nyata. Yang ketiga yaitu media itu menemukan makna-makna tersendiri. Nah, yang keempat, para pekerja media. Nah, para pekerja media ini banyak, ada editor, jurnalis, dan lain-lainnya. Nah, karena kita membahas tentang jurnalis atau wartawan tadi, maka di sini saya akan menjelaskan pekerjaan wartawan atau jurnalis tadi. Yang mana yang pertama yaitu pekerjaan dari wartawan atau jurnalis merupakan pekerjaan yang selalu diburu oleh waktu. Yang kedua, jam kerja wartawan ini sering kali tidak lazim. Karena dibandingkan dengan kita, mungkin jam kerja wartawan lebih dari kita. Nah, adapun karakteristik dari wartawan atau jurnalis. Yang pertama yaitu wartawan tidak menyukai protokoler. Nah, jadi kalau seandainya kita akan diwawancara, mungkin bisa langsung ke inti dari informasi. Yang kedua, wartawan selalu dikejar deadline. Jadi bukan hanya kita yang dikejar dengan deadline, tetapi wartawan juga. Nah, yang ketiga yaitu wartawan menyukai persahabatan. Nah, di sini wartawan itu tidak membedakan seperti atasan atau ini. Karena wartawan ini lebih senang jika seperti sahabat. Jadi tugasnya itu pun nanti akan dikerjakan dengan senang. Nah, yang keempat, wartawan mungkin berita buruk bagi wartawan. Nah, itu merupakan berita baik untuk mereka atau kita yang akan mendengarkan berita. Yang selanjutnya, wartawan tidak menyukai amplop seperti suap. Nah, yang keenam, wartawan menyukai eksklusif berita. Dan adapun berbagai macam kegiatan atau bentuk
bentuk aktivitas dalam membina hubungan baik dengan media. Nah, yang pertama adalah press conference atau konversi press atau media, yang mana ini diberikan secara simultan oleh seseorang pejabat pemerintah atau non pemerintah kepada sekelompok wartawan. Nah, ini dilaksanakan jika terjadi sesuatu yang sangat amat penting atas permintaan media itu sendiri. Dan artinya di sini adalah duduk bersama sekelompok wartawan media untuk menyampaikan atau meluruskan suatu permintaan, suatu berita terkait perkembangan. Nah, yang kedua yaitu ada press briefing. Nah, di mana ini biasanya diselenggarakan atau dilakukan secara reguler oleh pejabat public relation atau praktisi public relation atau praktisi PR-nya lembaga untuk menyampaikan informasi baru seputar aktivitas lembaga itu sendiri. Nah, yang ketiga itu ada press tour, yang mana ini diselenggarakan oleh satu lembaga atau organisasi atau perusahaan dengan tujuan untuk mengunjungi daerah tertentu dalam rangka mendapatkan informasi. Nah, untuk kemudian didetek sebagai suatu berita untuk dipublish nantinya. Yang keempat ada new release atau news paper atau press release atau yang secara sekarang disebut dengan siaran pers, yang mana berita ini dibuat oleh setiap public relation yang diberikan kepada wartawan dengan harapan bisa dimuat di media baik secara utuh melalui proses editing. Nah, yang kelima ada special event, yang mana special event ini merupakan kegiatan yang memang dianggap spesial dari kegiatan atau event yang diangkat oleh lembaga. Nah, yang keenam ada press lunch, yang mana di sini kita makan siang. Nah, press lunch ini adalah mengadakan jamuan makan siang bagi wakil-wakil media atau wartawan yang sengaja diundang untuk makan siang. Padahal maksud utama dari press lunch ini itu menyampaikan informasi terbaru tentang lembaga, sehingga secara akumulasi tanpa disadari kita udah menekan ke mereka untuk menaikin berita ini yang beriming-iming dengan makan siang, akan tetapi tujuan utamanya bukan itu. Nah, yang ketujuh yaitu adalah press interview, yang mana seperti kita tahu interview ini adalah wawancara. Jadi press interview ini merupakan wawancara media di mana para pejabat public relation diwawancara oleh wartawan, dan ini mungkin bisa bersifat pribadi atau lebih ke bersifat pribadi. Nah, selanjutnya yaitu ada etika. Nah, etika mungkin dari teman-teman bertanya, etika seperti apa dalam media relation ini? Nah, ada etika media relation, yaitu di sini nantinya kita akan membahas atau menganalisis bagaimana konsep akhirnya kita sebagai public relation praktisi public PR lembaga bisa memahami setiap media, sehingga kita nanti dapat memilih sekaligus menentukan media-media mana saja, kegiatan-kegiatan kemediaan apa yang akan kita pilih yang paling tepat untuk dirancang dan dimanfaatkan. Di sini juga kita akan membahas tentang kode etik humas atau PR-nya pemerintahan, yang mana ada praktisi PR atau kehumasan pemerintahan wajib menyediakan dan memberikan informasi publik yang benar dan akurat kepada masyarakat. Nah, yang kedua yaitu
praktisi PR atau kehumasan pemerintah tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan melakukan penekanan terhadap media massa. Yang keempat, wartawan menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar. Nah, adapun di sini yaitu wartawan Indonesia menempuh cara yang etis untuk memperoleh dan menyiarkan informasi serta memberikan identitas kepada sumber informasi. Dan yang terakhir, adapun wartawan Indonesia ini memiliki kode etik yang tidak menerima suap dan menyalahkan profesi. Mungkin sekian dulu materi yang dapat saya jelaskan pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.